إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah. Hari ini, subuh ini kembali kita diberikan anugerah kesempatan hidup, kesehatan, kemampuan, kemauan bisa menunaikan kembali salah satu kewajiban kita. Semoga menjadi amalan mutaqabbalan. Pada hari ini kita akan membahas sebuah ayat. Tadinya sudah saya tulis sebuah hadis, tetapi ada dalam sebuah tafsir waktu itu yang membuat pikiran saya terbuka kembali untuk mengkaji lagi, membuka lagi apa yang mungkin selama ini telah kita ketahui bersama, tetapi kita kuatkan kembali pengetahuan kita dengan melihat kembali petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Dalam sebuah kitab yang malam tadi saya baca, singkatnya begini, bahwa penciptaan Allah itu subhanallah ya. Allah itu kalau menciptakan manusia tidak sama. Beda seperti manusia membuat kuban. Kuban itu sebuah gelas. Jadi kalau ada ribuan gelas, sebetulnya ribuan gelas itu cetakannya sama. Sehingga si pabrik bisa memproduksi ya gelas-gelas yang sama dengan bentuk yang sama dengan jumlah yang begitu banyak. Tapi manusia diciptakan, dibentuk oleh Allah dalam rahim, yusawwirukum fil arham, itu ternyata semua berbeda. Jadi tidak seperti cetakan gelas, Pak. Karakternya beda, ya, sifatnya beda, kemudian juga fisiknya beda, sidik jarinya juga beda, ya, ruhnya juga beda. Jadi tiap-tiap orang itu seolah-olah punya chip, ya, tidak akan ada yang sama. Subhanallah, ini merupakan, makanya saya tulis di atas sesuai dengan penjelasan ahli tafsir, min ayatillahi wa rahmatih. Ini diantara tanda-tanda kekuasaan Allah dan rahmatnya. Jadi perbedaan itu sebuah keniscayaan, harus berbeda, tidak akan mungkin sama. Kalau kita sama, maka katanya akan hilanglah maslahat manfaat kita, akan kesulitanlah manusia kalau seluruh manusia dibuat sama seperti buatan manusia, ya gelas misalkan, itu akan sangat kesulitan. Membedakan gelas satu pabrik itu tidak akan bisa sama, tidak akan mudah karena sama persis semuanya. Tapi kalau manusia tidak, ya. Inilah maha suci Allah, subhanallah. Kita sekarang mengkaji lagi ayatnya dan tumbuh kembali dalam diri kita. Inilah kasih kekuasaan Allah dan inilah rahmat Allah. Andaikan semua manusia sama, kita akan stres, Pak. Ini lihat yang hadir di sini dari mulai ke situ terus, coba lihat sampai ke sini lagi. Sama tidak wajahnya? Coba lihat.
Padahal mata di sini semua juga di depan, alis di atas, hidung di sini, mulut di sini, pipi semua. Tapi begitu dilihat, oh bapak ieu mah kieu, bapak ieu mah kieu, bapak ieu mah kieu, tidak sama, Pak. Sehingga bapak bisa ta'aruf sakomplek ieu we tempo, tinggal ku bapak ti ujung sampai ke ujung. Mbak, kalau bapak berpapasan di jalan, mengenal siapa dia? Oh iya mah bapak iya mah tinggalnya di blok A nomor sekian, ini namanya ini, anaknya sekian, tahu. Wajahnya seperti ini. Coba lamun sakomplek wajahnya sama kabeh, Pak. Sakomplek ulah sadurnya, bapak bakal stres, Pak. Kumaha ngabedakeun tetangga. Ya. Jadi subhanallah, kita semua ini diciptakan oleh Allah dengan sedemikian rupa. Ya. Tahukah kenapa demikian? Itu katanya di dalam ayat yang tadi kita baca. Wa min ayatihi. Ini minnya litab'id. Artinya sebagian di antara sanes ieu hungkul, Pak. Ini baru kita bicarakan sebagian. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, khalqus samawati wal ard. Dia ciptakan langit-langit dan bumi. Wakhtilafu. Nah, jadi kalau dalam ayat ini dibahas dua. Satu, kekuasaan Allah itu penciptaan langit dan bumi. Dua, wakhtilafu alsinatikum. Dan berlain-lainan, berbeda bahasamu. Alsinah itu dalam tafsir ada dua. Ada alsinah artinya anggota badan untuk digunakan takalum, bicara, lidah. Ada lagi alsinah itu bukan lidah seperti yang kita bahas hari ini, adalah lughah, bahasa. Padahal sumbernya dulu manusia itu satu dari Nabi Adam, istrinya Hawa, beranak pinak. Makanya diawali dengan min ayatihi khalqus samawati wal ard. Jadi dengan berpisahnya manusia dari satu sumber yang sama, jauh tempatnya, kondisi mataharinya beda, suhunya juga beda, dan seterusnya. Akhirnya fisik manusia pun tidak akan sama. Bapak kalau ibadah haji kelihatan di situ dengan berbagai macam warna kulit, Pak. Ada yang hitam kelam, ada yang merah kemerahan, ada yang kuning putih. Itu banyak sekali macamnya, dan kita bisa jumpa dengan saudara-saudara kita di sini. Oh ini mah wajah orang Cina, beda ngabring lagi orang Cina. Ini oh iya mah Turki, oh iya mah orang iya. Jadi tiap-tiap kelompok itu ada seolah-olah ada sebuah ciri tersendiri. Ya, maka Allah firmankan syu'uba wa qabaila lita'arafu. Allah ciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa dengan berbagai macam perbedaannya, bahasa mereka. Itu lita'arafu. Jadi kita walaupun bagaimana dari jauh sudah tahu, oh iya mah orang anu, padahal belum nanya. Ya, saya dulu masuk ke mobil, ternyata orang Cina unggul. Saya masuk sendiri di situ udah ke haram, ya kaburu mau sholat berjamaah. Oh ternyata sini saudaraku. Ternyata mereka nggak ada yang bisa bahasa Arab, boge. Kayak saya juga gak bisa bahasa Inggris di. Jadi ternyambung. Keduduk teh, Indonesia, gitu. Maksudnya mah loba. Sina, ini sedikit. Jadi muji ke orang. Jadi orang Indonesia mah kayak dia itu banyak. Emang waktu itu pakaiannya Indonesia itu warna telur asin. Ya, jaketnya telur asin waktu itu. Kan tiap tahun suka berbeda ya warnanya. Waktu itu telur asin. Maka ke lantai 2, begitu masuk lantai 2 semua warna telur asin. Di depan berarti Indonesia unggul walaupun belum diketahui juga. Itu pernah saya di lantai 2 sholat. Begitu di lantai 2 sholat, ingat ya waktu itu teh subuh. Imam baca surah yang di situ ada sujud tilawah. Sujud tilawah ayat sajdah. Ya, ini pasti mungkin sujud, mungkin tidak, hati-hati. Begitu baca ayat itu, masuk ayat itu, Allahu Akbar. Wah, iya. Dua kemungkinan, sujud ruku. Cuma karena saya di saf tengah, ya sesuai dengan aturan, lihat saf depannya, kan itu jadi petunjuk bagi kita. Imam teka tempo di tingkat bawah, saya di tingkat 2, kan tidak kelihatan imam. Kumaha tuh, lihat di depan, dilihat di depan TKB. Wah, nu sujud ya. Kalau imam tidak sujud ya jangan. Kan sujud tilawah bisa sujud, bisa tidak, tergantung, kan itu sunat hukumnya. Kalau sujud turutan, kalau tidak sujud mah ya jangan ulah. Sujud tilawah sujudnya orang, imam kan bae ulah, jangan, harus ikut.
Ketika itu semua pada ruku. Oh berarti nu dihareup nempo imam ruku teu naon, Allahu Akbar. Ngadina hate teh deg-degan we. Lamun sami Allah bener ieu ruku, tapi lamun Allahu Akbar, wah tadi sujud tilawah pasti. Begitu beres didengar-dengar bacaan ruku, Allahu Akbar, wah euy bieu teh sujud tilawah. Terus dibaca imam teh. Eta geus beres salat orang Indonesia, wah naon cenah salat teh anehnya. Aya loba-loba ting rukuna. Tapi teu apal sujud tilawah teh apa? Jadi banyak ting rukuna sapajarkeun teh. Kita masih, tapi kan salat tidak mengganggu kan? Kenapa? Kan kita nu wajib sudah, itu mah sunat. Cuma kita tidak ikut ya karena yang depannya semua tidak. Mungkin tidak bisa melihat ke bawah juga lagi. Akhirnya pulang ke di rumah teh, pulang ke haram eta sering ayo orang lain mah tara ngarobar, orang-orang geuring mah Indonesia nu riweuh teh ya. Wah, senanya salat teh asa kakara sana salat gitu. Sigana di mana ge tara aya sujud tilawah ya, seperti itu. Nah, subhanallah, di sini ternyata banyak bahasa di situ, warna kulit dan sebagainya. Yang dibahas di sini ikhtilafu alsinatikum wa alwan. Kalau alsina itu di dalam tafsirnya lughat. Bahkan bukan lughat saja, nagomat, lahjah. Nagomat itu seperti bapak, suara bapak ieu jeung bapak ieu suarana beda. Dina telepon saja, assalamualaikum, nah, pasti si anu. Telepona namana eta tapi nah sekieu suarana asa lain dia mah. Jadi walaupun tidak ketemu orangnya tahu si bapak ini mah suarana kayak gini gitu. Itu tiap orang punya ciri khas, Pak. Ciri khas. Makanya orang maaf orang yang tidak bisa melihat, orang yang tidak bisa melihat itu mereka mengandalkan pendengaran. Iya si bapak si bapak itu tahu walaupun tidak melihat. Dari mana taunya? Dari pendengaran, karena tiap orang itu beda. Malah beda dialeknya, beda. Anak kita ada 5, ya laki-laki sekian anak, tapi tiap anak itu beda-beda Pak ngomongnya. Jadi bahasanya beda. Alwan bukan hanya warna, memang alwan itu warna, launun warna. Ada kulit warna putih, ada hitam, ada kuning, ada merah, warna. Tapi termasuk juga kalau ahli tafsir bukan hanya warna, tapi bentuk juga. Bentuk tubuh manusia itu, wajah kita beda. Kan makanya setelah kita tahu ya sebagaimana Allah tunjukkan, buat KTP aku dipoto segala. Kamari ngantri SIM, wah Pak, lama sekali pembuatan SIM teh menikeun kangesang. Ku dipoto Pak. Padahal matukeun wala dasarua KB. Oh beda Pak, foto Bapak di dieu. Sok foto. Kenapa harus dipoto? Karena wajah itu beda. Mun wajah sama, idem bae jeung nu tadi Pak, da sami, teu bisa. Foto ya. Malah kamari kabang karena ATM-nya sudah kadaluarsa, tidak bisa dipakai, diganti lagi. Begitu datang ke ditu, mana senapa KTP-na? Oh, buka etanana tah, ina buka. Nah, curang make dibukanya. Buka, senapa engke sebenarnya cocokkeun lah gambarna. Oh nya sana sarua itu di bank gitu. Ya, jadi wajah juga ternyata menunjukkan satu tanda bahwa wajah kita begini, wajah dia begitu. Sok inu hadir, tidak ada yang sama Pak. Tahu ya, semua saling kenal. Subhanallah, nikmat ya Pak. Nikmat, alhamdulillah. Ya, di jalan, wah assalamualaikum dengan tiga jauhan. Waalaikumsalam. Cek istri teh, saha eta namanya? Anu blok eta bumina. Tahu wajah ieu mah nu kieu mah, sanes nu kieu, wajah ieu mah kadenya. Oh, tinggalnya di daerah anu, sampai dia tahu datanya dan sebagainya. Subhanallah, inna fi dzalika laayatil lil alimin. Ya, sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Maka kita semakin yakin betapa Allah menciptakan kita tidak asal-asalan, benar-benar sebuah anugerah kekuasaan Allah dan rahmatnya dibuat kita seperti ini. Bentuk kita sudah beda, rizki kita beda. Nah, kenapa Allah beda-bedakan rizki kita, usaha kita dan sebagainya? Liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriyan, agar kamu dengan saudara kamu bisa saling membantu, saling menolong. Matak dina keterangan malah kamu Bung Haji Roma Irama. Kenapa hidup ini berbeda? Supaya roda kehidupan berputar, berjalan. Itu dina lagu Bung Haji Roma Irama. Apal weda
banyak tetangga sok nyetel ya banyak. Sok lamun semua manusia sama, semua kaya, siapa yang mau nyangkul? Pak, ya semua kaya gitu. Di kampung teh tidak ada yang miskinnya. Siapa yang mau mencangkul? Siapa yang mau mengambilkan sampah dan seterusnya? Ya, jadi moal aya nu macul, moal bisa Pak sawah kaurus. Akhirnya balikeun kabeh tukang macul. Sawahan. Rek macul naon Pak. Jadi kita nikmat ya, yang tukang nyangkul, Mang, enjing nyangkulnya mangga Pak. Atoh. Ya disuruh itu teh. Jadi satu sama lain saling membutuhkan. Mata kalau mau naik angkot baheula ya nama jarangnya. Anda butuh waktu, kami butuh uang. Mun kabeh boga angkot kumaha? Pak, sarua kabeh boga angkot. Mang bade naik boga di imah. Moal bisa naik, Pak. Semua orang punya motor, susah. Rizkinya beda, orangnya beda, sampai pola pikirnya beda. Itu dina kitab Bahrul Adab sedulu waktu di pesantren halaman 136 sampai Luqmanul Hakim mau memberikan kepada anaknya bahwa orang itu tidak akan sama. Kamu tidak mungkin bisa membuat orang sepakat setuju kepada apa yang kamu lakukan. Kita seorang pemimpin mau semua sama sepakat dengan apa yang kita inginkan, gak akan bisa Pak, gak akan bisa. Naik keledai sebelumnya tidak ditunggangi semuanya, tuntun itu kan tiap orang beda-beda kesimpulannya. Cik satu kaum, iya orang bodoh dua nana. Nah bodoh dua nana. Keledai dibawa ke kota itu ditumpahkan atau manfaatkan. Tak cek ayahnya, jang naik tuh salah orang kita mawa keledai teh. Naik ke budakna, ujang di luhur. Datang ke kaum di sarekan deui di, ieu budak teu boga akhlak pisan. Bapak nungtun ari manehna di luhur. Cik atuh boga pikiran, boga akhlak yang bagus gitu. Salah kan? Salah senapa turun ujang di handap bapak naik ke luhur. Bapak na di luhur ya nam gitu. Tah iya bapak-bapak teu boga rasanya teh. Yang kita lihat dalam tafsir di bawah. Secara bahasa al-sir itu kan jamak dari lisan, Pak. Itu jarihatul kalam. Lisan itu asal arti anggota badan untuk bicara. Jadi lisan itu alat bicara. Innal lisana turjumanul qalbi. Dalam kitab Faidul Qadir ya, Abdul Rauf Al-Manawi menerangkan lisan itu disebut sesungguhnya lisan itu penterjemah hati. Jadi apa yang Bapak inginkan dalam hati mau disampaikan kepada orang, lisanlah yang akan menerjemahkan. Yang canak cai Bapak nanti nyuruh ke anak. Jadi apa yang Bapak inginkan dalam hati terjemahkan lewat lisan, sehingga orang tahu apa yang ada dalam hati kita. Itu dalam kitab Faidul Qadir. Dalam Mu'jam Mufradat Al-Fadil Quran ya diterangkan fakhtilafu alsinati isyaratun ila ikhtilafil lughat tuh Pak. Perbedaan lisan itu menunjukkan perbedaan bahasa. Wa ila ikhtilafin naghamat ya, dan juga perbedaan bagusnya suara Pak. Suara teh kan rupa-rupa, aya anu suaranya begini nadanya, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang besar, ada yang kecil. Aya pan bahasa teh aya nu cemprengnya, aya nu ngebas dengan orang-orang. Itu lain kan dalam bicara itu nagomatnya. Fa inna likulli insanin nagmatan makhsusatan. Karena setiap manusia memiliki kebagusan suara yang khusus. Yumayyizuha sam'u tuh, yang akan dibedakan oleh pendengaran. Jadi kalau orang bicaranya beda, apa yang membuat kita beda? Pendengaran. Oh, Bapak ieu mah sorana kieu direkam. Jadi seolah-olah Bapak itu dalam sini punya rekaman. Begitu ketemu satu kali
komplek mana, Bapak tinggal di mana, di blok anu, oh ya Pak, selamat kenal, saya tinggal di sana. Itu secara tidak langsung Bapak merekam wajahnya, merekam suaranya. Jadi kalau tidak ada kelihatan suara, hanya dengan dengan telepon saja sudah bisa mengenal. Jadi kita merekam. Berapa rekaman yang sudah terekam oleh akal kita, otak kita dari wajah-wajah yang sudah kita kenal. Pak, ya, Pak kenal teh sareng ieu? Oh iya, ieu mah di ditu. Pak ya sareng ieu? Oh iya mah di ditu. Jadi seolah-olah ini merekam semua ya orang-orang yang pernah kita kenal dengan wajah yang berbeda, dengan suara yang berbeda. Ya. Suaranya juga beda. Itu kalau suara dengan telinga, kalau beda wajah dengan mata, ya. Jadi kita bisa kenal orang dengan organ tubuh kita, dengan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana bagi manusia memiliki bentuk yang khusus yang dapat dibedakan oleh penglihatan. Tuh kalau surah mah dengan penglihatan, ya. Kalau nagmah atau lugoh atau saut itu dengan pendengaran. Jadi nikmat Pak bisa mengenal orang dengan pendengaran kita, dengan penglihatan kita. Dina laguna oge Bung Haji bilang suara hanya dengar suara, dia mengenal orang di sekelilingnya. Kan itu judulnya orang yang tidak bisa melihat. Ya, indahnya dunia dia tidak bisa lihat lagi katanya. Dengar orang, kenal orang dari mana? Lewat dengan suara, Pak. Subhanallah. Jadi bisa kita, oh ya masih A, ya masih B, kita lagi di atas. Assalamualaikum, kedengaran. Jang, buka, si teteh pulang. Beda warna tetehna, warna adekna, warna kakakna. Anak 5 suarana beda, 5 anak Pak. Walaupun kita tidak dengar di bawah yang ngomong siapa? Oh ini anak nomor sekian. Oh ini anak nomor sekian. Nikmat ya Pak, nikmat di beda-beda seperti ini. Hatta la yashtabiha syahsun bisyahshin, hingga tidak sama seorang dengan yang lainnya. Wala insanun bi insanin, dan manusia tidak sama dengan manusia yang lainnya. Ma'anahum jami'an min dzurriyyati Adam, padahal mereka itu semua adalah dari anak cucu Adam. Sumber kita itu sama dari Nabi Adam. Tapi kok Allah diciptakan ke bawah dalam perut rahim ibu kita, dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang berbeda-beda. Seperti lahirlah sekarang. Ya, entah kalau kita semua dipotong nggak jejer, nggak dipotong, sok Pak dipotong nggak bedeng. Itu tiap-tiap orang cirian, masing-masing beda. Oh si bapak anu meninggal, yang mana nih fotonya? Oh iya itu mah kenal saya. Tuh berarti di sini sudah terekam. Ngalah mau rekaman rusak dengan saya teh, ayah kakek-kakek tidak apa. Iya kek cucu aki. Oh ya, oh. Jadi kalau nanti ininya sudah rusak, kadang-kadang rekaman itu mungkin rusak datanya. Jadi dilihatnya semua orang sama gitu. Malah istri batur teh asa istri manehna. Kan tibalik ya Pak. Ya sendal batur terutama kakek-kakek di daerah saya dulu ada, tapi sekarang sudah meninggal, Allahu yarham, semoga Allah memberikan rahmat. Dia paling rajin ke masjid. Cuma tiap kali pulang pasti mawa sendal nu salah. Ngan gitu jadi nyokotan nu alus, ngan pikun tapi nyokotan nu alus wae. Itu meureun tina hasil pengajian pan, lamun anu awon mah cenah piceun nu awonna, sananya dina ngaji canak nu saena. Jadi eta teh kabawa jadi tiap pulang pasti bawa sendal kulit. Ini tah mah sendal jepit. Cuma siap-siap si saudaranya biasana cucuna. Jadi geus bere Jumat teh biasana cucuna bakal ngantirkeun sendal. Pak DKM, iya biasa, si Aki biasa. Sampai imamna waktu itu pulang sandal eueuh. Ka mana sana Pak DKM sandal abi teu aya. Oh teu aya Pak, geus kedapnya sekedap kek tinggal. Aya sandal jepit hiji, tenang Pak, ulah wae. Bapak salikeun heula, ke antosan sakedap. Ke bakal ngajejapkeun ka dieu. Eta si Pak khotibna bingung, nah leungit aya nu ngandeurkeun nya nih. Pak teu bener aya pemuda Pak DKM. Biasa si Aki ye. Heuh sok tidinya. Wih, ya Pak. Dosa henteu, pan geus pikun. Ngan pikun ge nya adi kanu alus mah jeung nu goreng bisa ngabedakeun kan. Pokona tiap anu sandal kulit nu manehna kitu. Eta pikunna teh Pak. Pan dina WhatsApp mah pandaya my darling, my love manggil istrina teh. Kan ku saudarana teh ku sobatna. Mani masana meni romantis geus kolot teh my darling, my love, honey dan sebagainya. Cicing cenah saya poho deui ngaranna justru. Tak my darling.
Tapi subhanallah dina YouTube-nya aya anu ka anakna teu wawuh gitu. Tapi kena Quran mah bisa nereleng, Pak. Subhanallah eta ya, jadi keutamaan teh kitu geuning ka anak ka incu teu apal ya lupa, tapi ayat Quran mah dia hafal, Pak. Ya sampai ka sakit ke kieu murojaahna teh lain ieu Quran we, murojaah Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud di murojaah. Jadi ternyata kekuatan itu memang bisa dipertahankan karena rahmat Allah juga ya, Pak. Di bawahnya lagi wal ikhtilafu dzalika waqa'a ta'aruf. Nah, wal ikhtilafi dzalika pakai li. Wal ikhtilafi dzalika. Karena perbedaan itulah hal itu. Waqa'a ta'aruf, terjadilah saling kenal mengenal. Alhamdulillah kenal sawarga, sakomplek, sajamaah ya Pak ya. Kenal mengenal nikmat ya. Mun ditakdirkeun mah ditakdirkeun ku Allah sapoe eta mah kabeh wajah sarua. Bapak pasti bakal stres, Pak. Tidak tahu kok saya kamu saya semua sama wajah. Kumaha Pak? Pasti akan stres, akan gila ya Pak ya. Tidak bisa ngabedakeun semua wajah kita. Kabayang teh Pak kalau mau tiap orang wajahna wajah kita semua. Aya dina foto ningan, foto ti miti keluarga ibuna bapana kabeh wajahna teh eta. Tapi eta mah kan meunang ngedit. Wajah bapana we kabeh, istrina mah eta anakna kabeh kitu. Ditempoten ai wajahna sarua kabeh eta mah hasil editan. Lamun kitu urang geus nepona lucu jeung lain lucu jadi lieur gini itu mana bapana istrina kabeh wajahna sama. Oh Pak bagaimana ieu kerek sakula warga ieu kerek sakula warga terus sakomplek. Makanya dibeda-bedakan subhanallah, ini kekuasaan Allah, ini rahmat Pak. Nikmat kita dibuatnya punya perbedaan seperti ini. Maka perbedaan itu sebuah keniscayaan, kalau disamakan rusak. Rezekinya sama, semua sama, ilmunya sama, rusak. Walawit tapakoti suwaru. Coba lihat di dalam tafsir yang lainnya. Dan kalaulah bentuk dan suara itu sama, ia pakai lau, lau mah mungkin jadi Pak. Andai, berandai-andai. Walawit tapakoti suwaru awil aswat, ya, la ta'attalat masalih. Dan kalaulah bentuk dan suara itu sama, maka terhalanglah kemanfaatan-kemanfaatan. Kita tidak akan mendapatkan manfaat, hilang Pak. Ya. Walau takalamat jama'atun min waro'itas satri, ya, la muyizat kullu wahidin bisautihi. Kalaulah sekelompok orang berbicara dari balik tirai, maka setiap orang akan dibedakan dengan suaranya. Ayo ngobrol di luar kan. Bu tinggal eta siga Pak Haji anu datang ke sini nyawe. Padahal orangnya belum tahu. Assalamualaikum dengannya, buka Pak RT gitu. Padahal kita belum buka panto. Nah jauh Pak RT, beda suara Pak RT mah. Ayo cempreng, ayo ngebas, ayo nadana lain susah dikata-katakannya i bapak anu. Entak teman saya pernah dia HP-na hilang meureun. Terus jadi ditipu Pak. Cuman apa Mas Assalamualaikum kayak nah itu sorana kieu asa beda. Beda yang lain emang. Jadi orang-orang yang benar-benar kenapa nggak akan bisa ketipu. Lewat teleponannya bisa sudah tahu siapa yang nelpon itu. Sorana lain Pak. Dari mana tahu tidak kenapa Allah beda-bedakan? Itu tanda kekuasaan Allah. I rahmat tuh beda-beda. Alhamdulillah. Komo geus beda wajah beda aya nunutan. Beda komo eta mah. Nunutan cengar beda deui di Pak. Di bawahna deui. Untuk sanes nyindiran ieu mah sanes. Di bawahnya dalam tafsir Al-Maraghi, ai waqtilapul lugotikum ikhtilapan la hadda lahu. Yaitu berbeda bahasa kalian dengan perbedaan yang tidak memiliki batas. Ya Pak, ari bahasa saberiji Pak seluruh dunia. Ya dina YouTube saya lihat Sunda wae ge loba dialek Sunda, ieu mah kerek Sunda we heula. Tasik kumaha? Nya Cianjur kumaha? Itu kumaha? Ternyata dialeknya beda Pak. Cara ngomongnya beda. Oh gaya kieu mah oh ieu mah orang anu, ieu mah orang Jampang. Orang anu dina ngomong teh sok aya beda ya. Tapi dia pandai membedakan orang anu, tah orang anu mah sok ngomong kieu, tah khas orang anu ngomongna gayana kieu, bahasana kieu. Belum kita tanya ge, oh ieu mah orang anu biasa beda ya, ieu logatna kieu ya. Oh ieu mah orang Garut teh Garut daerah mana gitu. Dan dia bisa mempraktekkan berbagai macam dialek baru satu yaitu Sunda, Pak.
baru Sunda. Berbagai dialek. Ayeuna sadunia sabaraha bahasa? Sadunia Pak, pernah ngitung? Ya paling nu formilna beda negara, beda bahasa misalkannya. Tapi sebetulnya kalau lebih ke dalam dan dialeknya, wah tidak ada yang tahu Pak berapa jumlahnya. Ya, tidak ada yang tahu sampai pedalaman begitu. La hadda. Pamin Arabiyah ila Faransiyah ila Injilijiyah ila Hindiyah ila Siniyah ila nahwi dzalik. Tuh disebutkan di sini, ya. Hingga disebut dari mulai bahasa Arab hingga bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa India, bahasa Cina dan lain-lain, di antara yang tidak ada yang mengetahui batasnya melainkan Dat yang menciptakan bahasa tersebut. Tuh, la ya'lamu hasrahu illa khaliqul lughat. Berapa jumlah bahasa? Tidak ada yang tahu kecuali Dat Allah yang telah menciptakan bahasa itu sendiri. Jadi bahasa itu bukan budidaya akal manusia berarti Pak. Itu juga Allah berikan kepada manusia itu bahasa-bahasa yang berbeda-beda itu. Ya, bukan kita mah hasil kecerdasan Allah yang telah menentukan. Nah, dibeda-bedakan bahasa syuba wa qabaila li ta'arafu. Aya bahasa kieu mah orang Cina ya. Oh iya bahasa mah orang India ya. Anu loba mah orang India ya. Oh iya mah orang itu tuh. Beda-beda bahasa Pak. Nya bahasana beda, terus nu bahasa sama wae Indonesia logatna beda-beda di. Terus tebal tipis bahasa beda-beda deui. Wah, semakin detail perbedaan tiap negara, tiap suku, tiap orang. Suku Sunda wae tiap orang beda si bapakna bahasana. Perempuan sama tapi si ibu mah kieu sorana, si ibu teh mah kitu sorana. Tata sora si ibu tata kita pang serewedna tah tahu tuh walaupun padahal sedang di kelas Pak sedang ngobrol tah si ibu anu tah beda bahasana tuh sebenarnya nikmat ya Pak, nikmat andai semua bahasa sama, sora sama, wajah sama, oh rizkina sama, kita tidak akan mendapatkan kemudahan ya. Di bawahnya lagi, jadi tidak ada yang tahu berapa jumlah selain khaliqul lughat, pencipta bahasa tersebut. Dan perbedaan macam-macam dan bentuk-bentuk kalian dengan perbedaan yang memungkinkan dapat dibedakan antara orang-orang dalam suara dan warna kulit. Itu Pak, suara, warna kulit. Kayak dengan persis sama deh mah kemar identik. Walaupun kemar identik beda Pak, hanya orang tua yang bisa ngebedakan biasanya. Oh iya andekna siga di ditu tuh aya seorang budaknya murang kali ustad alit kene. Abdi nepi ka ayeuna hese ngabedakeun Pak. Ya, mana Nasir? Nah, ieu. Mana Ibnu? Ieu. Sok nunjuk budakna, abi Pak. Wi, jadi wajahna ai bapana mah da apal. Karena bisa membedakan. Jadi sebetulnya beda gitu, cuma karena kita jarang ketemu ya. Komo lamun dia masih sidik jari. Kenapa dina ijazah kudu aya foto? Sebab tiap orang beda wajahna. Kenapa tiap foto kudu aya sidik jari? Karena bisi we aya nu mirip ku sidik jari mah moal. Jadi lamun aya ijazah tah foto nu kieu teh nu anu hasil nilaina ieu tandingan nu loba 5 na angka 4 misalnya. Tah ieu wajahna tah ieu namana. Nama mungkin mirip. Bisa ya, wajah beda-beda kan, mata kayak foto di dinya, pentingna foto. Oh wajahna ieu beda, tapi walaupun aya anu sama mungkin mirip, tapi ku sidik jari mah plak, mata ku dina foto aya sidik jari plak. Sidik jari mah tiap orang beda Pak. Orang mana-mana gesok beda Pak sidik jari. Padahal ngan sakieunya cuma sedikit, tapi beda Pak. Aduh, subhanallah, itu lebih itu lagi Pak kita ya, berarti tiap orang teh punya mau apa hili kitab di akhirat teh Pak, mau apa hili catatan, karena tiap-tiap orang punya chip, punya apa, punya kode seolah-olah lah, nggak akan mungkin sama. Wajah dina ibadah haji beda-beda. Tapi kayak ibu-ibu no waktu saya Pak disuruh teh Bu foto sakieu, eta fotona sagede koper, fotona sagede koper Pak. Jadi kajian itu nu abi tuh aya fotona badag. Jadi fotona diperbesar. Batur makan koper segini, fotonya mah kabeh koper teh dipoto pakai lakban. Jadi tukang koper teh foto Pak. Aya nu kitu ibu-ibu supaya teu pahili gitu. Ya banyak. Halaman 2 lihat. Dalam tafsir Al-Maraghi, fa katsiran mayumayizul akhshasu bil aswat.
Wabida na'rifus sadiqa minal adu. Maka seringkali orang dapat dibedakan dengan suara, dan dengan itu kita mengetahui kawan dari lawan, mana kawan kita, mana musuh kita, tahu dari mana, dari suara itu. Fa innaka la takadu tasma'u mungtikina mutasawina fil kaifiyah min kulli wajhin. Karena sesungguhnya kamu hampir tidak akan mendengar orang-orang yang berbicara sama dalam cara, sifatnya, dan dalam segala seginya. Saya pernah ngaji di sebuah tempat, begitu besoknya, Pak Ustadz, kemarin ngisi di daerah di Masjid Anu ya? Iya Bu, dari mana tahu? Beda sorana. Ibu hadir, henteu ngan sorana kedengaran. Oh iya mau Ustadz Anu. Jadi ternyata dia belum tidak hadir, tapi tahu iya sorak si Bapak Anu, iya mah. Pak, nya nikmat ya Pak, dibedakan nikmat. Jadi Bapak kita semua sudah merekam berbagai suara, sudah merekam berbagai wajah ya dalam ingatan kita. Nya ya nama sakomplek Bapak kan kenal kompleks semua orang-orang di sini. Kalau orang hadir di sini, kalau mau Pak RT Pak RW nama berarti Bapak sudah merekam sekian banyak orang dengan wajah dan sorana. Belum di perusahaannya, belum di kampungnya, di mana. Wah, ya ku Allah di pasihan ya alat perekam di sini. Sehingga dengan merekam perbedaan ini menjadi sebuah kenikmatan. Walaupun jauh, kita sudah mengenalinya. Alhamdulillah. Di bawahnya itu perbedaan warna kulit, ya, perbedaan suara, perbedaan wajah. Walawit tapakol alwanu waswaru, ya, la ta'attalat masalihu kasiratun wa waqa'at tajahulu wal iltibas. Dan kalaulah warna-warna dan bentuk-bentuknya sama, maka rusaklah kemanfaatan-kemanfaatan yang banyak, dan terjadilah saling tidak mengenal dan ketidakjelasan. Iltibasnya bisa salah Pak, dikira anak-anakna padahal bukan. Ya pedah gendutna sarua, ya pedah gendutna sarua keur nongkrong di bar gitu, ditajong bu istrina, hayu sana balik gitu. Pas dari itu keluar bapana sesuai mana keur kieu, hayu mah sana. Ayo tadi ditajong sah. Karena dia tidak melihat wajahna, kieu ngan awakna mirip, bajuna mirip. Eta ku ditajong. Ada meureun heureuy meureunnya kasuai mana. Hayu sana nongkrong wae gitu keluar wae. Teu ngomong teu naon ditajong teh. Da bari ngalewas itu pas ditinggal dina mobil si bapana. Hayu mah gawat asuh. Ini tadi sah. Ternyata batur. Mata keuatnya sena init kena mobil sieun diudag. Nah, atuh tong tajong-tajong nah. Ada pedah wa gendut fisikna eta kerek ngelihat badanna hungkul nonggong. Lamun lihat wajahna mah kan lain pasti. Kan mirip dengan depan belakangnya siga istrina jojok cokot teh hayu sana dijingjing gitu. Jing itu teh teu kitu sugan ngilu di tempat teh ya punten sana gitu. Punten sana. Kalau tidak ada wajah, Pak, justru dengan wajah bisa bedakan mana istri kita, mana yang bukan. Di bawahnya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallah atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tuh Pak, beda bangsa, beda suku, beda bahasa, beda warna kulit ya. Beda-beda. Nah, dibeda-bedakan lita'arufu agar kalian bisa saling kenal mengenal. Tika tebihan ge can ngomong geus apal ieu mah orang anu, ieu mah ieu bahasa kieu orang anu langsung tahu Pak. Tapi perbeda-beda itu siapa yang terbaik? Cung, bahasa mana nu terbagus kan hese Pak. Kulit mana nu paling halus? Kulit putih sana, cek kulit hideung halus nu hideung. Mentak tidak boleh ada ras, ya. Bagus ras itu tidak boleh. Aya nu kulit hideung mesen abdi mah rek nu hideung. Pante nu putih sarua. Cuma terjadi ras di dunia dan itu memang diperangi, tidak boleh karena itu mah membeda-bedakan, menghina seperti itu sudah sama dengan menghinakan penciptanya. Maka tidak boleh kita membeda-bedakan atau melecehkan orang karena warna kulitnya, karena mereka hidup tidak pesan.
nya sana nu alus mah bodas ceuk saha nu goreng nu alus mah nu hideung ceuk nu hideung mah matak manehna milih isina nu hideung deui dan nu alus mah nu kieu itu mah goreng aya kan. Jadi lamun lihat seperti itu akan satu sama lain akan saling menghinakan. Kita tidak boleh seperti itu. Semua juga makhluk Allah. Ya banyak Bapak lihat waktu ibadah haji ada orang yang hitam sekali. Anas min Sudan. Inta ta'lam limada. Kenapa ngaran daerah sah ngaran Sudan? Karena kulitnya harideung ceuk manehna. Ngobrol di haram gitu kan. Dapat Sudan ngobrol kan dan seterusnya. Tapi saya punya adik karena itu orang Turki ya suamina. Jadi anaknya aya dua sana. Aya anu nurut ka bapana, aya anu nurut ka indungna sana. Tapi mereka hidup rukun. Itu jadi betul-betul warna kulitnya sangat hitam. Saya berpelan ngahina kata subhanallah, ini semua ciptaan Allah sedemikian rupa, beda-beda warna kulitnya, beda-beda bahasanya, li ta'arufu, sudah pas kalian saling kenal mengenal. Siapa yang terbaik? Tidak ada. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia itulah ya, yang paling takwa, yang paling mulia di hadapan Allah. Allah beda-bedakan untuk oh ini bagus. Tidak, kami beda-bedakan untuk kalian saling kenal saja. Kalau siapa yang terbaik bukan melihat perbedaan ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling takwa. Rek kulit mana wae ge, rek bahasa mana saja, di hadapan Allah yang akan dilihat. Innallaha la yanduru ila suwarikum. Allah tidak akan melihat bentuk muka kamu. Tidak akan melihat juga bentuk fisik kamu. Walakin yang duru ila qulubikum wa amalikum. Jangan takut Pak. Allah tidak akan melihat bagaimana menilai orang dari bentuk muka. Tapi saya pernah di sekolah, guru saya waktu itu tegur ulangan sanajang. Nah apa tegur? Kade we stor wajah. Budak ieu oh nya ieu mah budakna bager tulis. Jadi meunteu teh lewat wajah. Karena dalam 1 tahun si bapak ieu mah usah dia mah ngenal, ditanya satu-satu kan tiap hari dan sebagainya. Tahun nu areup, tahun nu sok apalan, tahun nu henteu. Ngan waktu ulangan kan ngaranna teh apal ieu teh antara nama-nama. Jadi storna teh kita we si anu mana ka dieu? Oh nya ieu budakna besok kita tulis. Jadi kumaha wajah. Menteri koma banget. Maksudnya bukan wajah dinilai, cuma dalam setahun si Ustaz ini kan suka ngetes tiap hari. Jadi tahu karakter anak masing-masing. Tegur ulangan sana Ustaz mah. Betul makan ulang lisan tulisan. Store wajah we mana sana? Si anu di mana wajahna? Oh iya mah bener budakna kieu. Tulis langsung. Aya wajah ku wajah, Pak. Ini subhanallah, ternyata yang paling mulia itu adalah di hadapan Allah bukan karena warna kulit, bukan karena bahasa, bukan karena perbedaan fisik. Yang mulia mah atqakum. Atqakum mah di dia Pak. At-taqwa hahuna kata Nabi. Takwa mah di sini adanya. Wa yusiru ila sadrihi salasa marrah. Itu dalam hadis Muslim. Dia berisyarat kepada dadanya, takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini. Jadi nu ngabedakeun orang di hadapan Allah bukan fisik. Tapi ayakan rojulun adimun samin kata Nabi, orang yang tinggi besar gemuk ditimbang di hadapan Allah. Pas ditimbang la yazinu indallah janaha ba'udah. Pas ditimbang ternyata berat kene jangjang reungit. Tahu apa reungit segede kumaha reungit? Ya, rametuk. Gitu. Ada orang yang tinggi besar gemuk pas ditimbang tidak sebesar sayap nyamuk. Berarti nu ditimbang bukan badannya, tapi naonana tuh? Amalnya ya. Mata Ibnu Mas'ud naik ke sebatang pohon arok, pohon untuk siwak, naik ke luhur ya. Begitu naik ke atas, pakaiannya katebak angin, spontan terlihat oleh para sahabat yang lain. Min hamusati saqoihi, eta sana bitisna kurus sekali, kecil, beda jeung bitis tukang beca atau kita sok main bolanya lempeng ya mah Pak. Semua sahabat yang lihat tertawa gitu. Itu bukan melecehkan tapi spontan eta ku bitis menileutik gitu. Nabi langsung, "Mata dhakun." Apa yang kalian tertawakan? Apa yang kalian tertawakan? Padahal Nabi tahu itu tertawakan bentukna leutik. Mata dhakun, apa yang kalian tertawakan? La rijlu Abdillah asqalu fil mizan min Uhud. Ya, kaki Abdullah lamun ditimbang dina mizan ke dina poe kiamat, lebih berat kaki ini daripada gunung Uhud. Sahabat diam. Ternyata nu ditimbang
lain kakina ngan ku kaki ieu ka mana ya langkahna langkah jihad, langkah fisabilillah, langkah talabul ilmi, langkah ibadah. Tanu ditimbang teh bukan ieu nana, bukan kenal kulit atau tanagana. Ya. Lebih berat kaki ini daripada gunung Uhud kata Nabi. Tuh, alhamdulillah, berarti mantap, jangan melecehkan bentuk fisik, jangan menghina pan ayahnya yang fisiknya mungkin cacat atau mungkin karena ada kecelakaan dan sebagainya, jangan. Kenapa? Allah muliakan orang bukan fisiknya, tapi takwanya, amalnya. Ayah sabul insan allan najma'i dhamah, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemari dengan sempurna. Apa manusia mengira kami tidak bisa menciptakan manusia kembali? Karena orang kafir bilang, mana mungkin tulang yang sudah jadi tanah yang sudah lapuk bisa kembali hidup lagi. Sampai dibawa tulang yang sudah lapuk, Pak, dikremeskeun gitu, dilemparkan ke atas dan dikatakan, Muhammad, yang seperti inikah yang kau katakan akan hidup lagi itu? Tanda dia tidak percaya, Pak. Maka Allah dijawab di sini, apa manusia mengira kami tidak bisa mengumpulkan, menciptakan tulang belulang mereka kembali? Kata Allah, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Nih firmannya, bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemari dengan sempurna. Banana teh ujung jari. Ayah naonnya Allah? Ya kan menerangkan tentang ketidakpercayaan manusia terhadap penciptaan dari mati jadi hidup lagi. Kok dijawab dengan banana? Ada apa dengan ujung jari? Jangankan tulang-tulang kamu, ujung jari kamu kami bisa ciptakan kembali. Ayah naon dina ujung jari? Nah, ternyata di dalam kitab At-Tibyan, di bawahnya Sofatu Tafasir, al-banan atraful asabi' awil asabi'u nafsuha jam'u bananatin. Bananan itu adalah ujung jemari atau jemari-jemarinya, tapi itu banana atau ujung jarina, Pak. Bentuk jama dari banana, ya. Jadi bentuk jamanya banana, jamaknya al-banan, itu jamak dari banana. Fil qarnil madi sanata, ini lihat, pada abad yang lalu, tepatnya pada tahun 1884 Masehi, di Inggris secara resmi dipakai cara untuk mengetahui seseorang dengan cara ya basomatil asabi, sidik jari. Dan kata Muhammad Ali As-Sabuni, inilah yang disebut dengan sidik jari. Jadi jangankan tulang belulang, sidik jari pun akan kami ciptakan dengan sidik jari yang sama. Kayak di akhirat ya, Pak. Coba bentuk sidik jari, sabaraha lakukan idenya. Tapi orang bisa diketahui siapa orang ini. Polisi begitu ada pencurian langsung didata barang-barang yang dilihat di situ. Langsung ditemukan pencurinya si A, pembunuhnya si B. Dari mana? Dia meninggalkan sidik jari di situ. Ternyata jari kita beda, Pak. Seluruh orang beda. Maka dina KTP, dina foto, iya, dina ijazah, dina foto tempelan sidik jari. Nah, untuk membedakan lita'aropu bahwa nama ini, nilainya ini, lulus tidaknya, tak orangna ieu wajahna, tak ieu sidik jarina, enggak akan ada yang sama. Ieu kayak di dunia, Pak. Mantak mungkin teh di akhirat pahili kitab, enggak mungkin, Pak. Kenapa? Subhanallah, oleh Allah semua telah dibedakan. Inilah kenapa dalam surah Al-Qiyamah Allah berfirman, bukan demikian, bahkan kami bisa menciptakan ujung-ujung jari. Ternyata ujung jari itu memang perbedaan yang lebih tinggi lagi, Pak ya. Sampai dikatakan dalam kitab At-Tibyan, jadi sidik jari teh manusia baru bisa muncul tahun 1884. Dina Quran mah geus ti baheula, Pak. Jadi lamun sidik jari zaman ayeuna eta teh Quran mah geus ti dulu mengatakan banana. Kata para ulama, taya sidik jari teh Quran sudah bicara sejak dulu. Jangankan tulang belulang na dikumpulkeun moal pahili. Tulang belulang, tulang bapak jeung tulang ieu pahili dia da dikuburkeunna sarua. Tidak, jari jemari pun akan kami ciptakan. Misah deui, Pak, beda deui. Subhanallah. Di bawahnya, kami telah menentukan membagikan antara kamu penghidupan,
mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhan lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Ini bab rizki. Qasamna, kami bagi sebagian lebih tinggi dari sebagiannya. Kangen naon? Liyattakhidha ba'dukum ba'dun sukhriyan, supaya saling tolong menolong. Nu miskin ditulungan ku nu kaya nulungan ku hartana, nu miskin ku tanagana. Nikmat apa di kampung lamun orang hidupnya beda-bedanya. Nu naik angkot, naik kadinya tidak semua punya. Yang macul si ieu nu boga sawah ini semua Pak saling memanfaatkan. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Nu kadua mah nih naon dibeda-bedakan rezeki, hikmahna satu supaya saling tolong menolong, dua ujian. Nu miskin diuji ku kamiskinanana sabar teu, nu kaya diuji dengan kekayaanna syukur teu. Jadi hidup bermasyarakat beda-beda itu sebuah keniscayaan. Lamun miskin kabeh sok saha nu ngambil sampah, saha nu ngadorong itu, saha nu jadi satpam, saha nu ieu. Susah Pak. Bapak bade miwarang tetangga pangnyandakeun sampah urang meureun teu dicaboh. Tapi tukang sampah mah hamanga Pak ku abdi, sampai waktu Idul Fitri tukang sampahna 2 minggu sabulan teu pulang-pulang, janjina 2 minggu di daerah abdi harita. Sampai kau ngujubu atuh pas sampah teh aya tetangga nu daek meuang sampah, ditelepon teu aya disusul tak ka Garut ku Pak RW, hayu urang susul cenah, disusul ka Garut Pak. Ternyata cenah Pak Ustad teh Garut teh belok di ka luhur nyusul tukang sampah eta teh. Da mung misen pada komot bilatung geus ka luar Pak. Jadi butuh teu ka orang di bawah, butuh kita teh. Datang tukang sampah dikedukan kabeh Pak. Subhanallahnya. Mantap, penting kita punya yang di bawah kita di atas supaya saling membantu ujian. Terakhir dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, ya, sesungguhnya Allah tidak akan melihat bentuk kepada bentuk-bentuk kalian, ya, dan harta-harta kalian. Kan dibedakannya bentuk beda, wajah beda, suara beda. Moal dipeunteun ku oleh suara nu kumaha bentuk kumaha ge. Dan juga harta juga tidak akan kecil banyak. Anu banyak mulia di hadapan Allah belum tentu. Nu miskin rihina di hadapan Allah tidak. Malah ya hadis paling banyak penghuni surga pokoro dan masakin. Bukan yang kaya tidak masuk surga, tapi persentasenya loba nu eta. Karena kata Nabi, yang paling aku takuti atas umatku bukan kemiskinan, tapi zahrota dunia. Justru yang Nabi khawatirkan kalian bergelimang dengan dunia. Karena itu banyak sekali orang yang terlupakan. Nu miskin mah, nu miskin kena musibah. Loba teh ngadoana teh tahajud ngadak-ngadak. Apa cenah si bapak nah tahajud cicing kalau loba masalah gitu. Nah, si bapak tara tahajud, Pak, nah tara tahajud deui. Ujang teh apa? Kan geus beres masalah nage. Jadi dia mau ibadah teh beuki minta doa, beuki khusyuk, Pak, karena sedang diuji bisa ngarasa minta doa ka batur pangdoakeun ye keur bangkrut, minta doa kabeh. Geus beungar ini minta doa, Pak, doakeun abdi gaji gede wae, Pak. Abdi sieun teh jadi jalma nu syukur ya. Doakeun aya teh, Pak. Jempe tah. Ya, minta doa ke ustad ge nuju bangkrut, geus naik dia masukan dia minta doakeun tara Pak. Asa abdi can pernah dalam seumur hidup minta Pak Ustad doakeun abdi gaji gede wae, untung loba wae, abdi sieun teu kalebet jalma nu syukur Pak Ustad. Asa can pernah. Lamun anu keuna musibah, anu teu damang, sering Pak eta mah. Sok atuh urang ngadoa gitu kan. Beres sehat we, jag-jag we, beunghar we. Heup Maka kata Al-Qurtubi, yang seharusnya minta doa itu bukan orang yang miskin, orang yang kena musibah. Eta tanu sok lupa orang yang sehat, orang yang sedang dianugerahi karunia harta, yang sering kali lupa. Tapi dua nanage ada ujian, Pak. Mun miskin sok cing sabar, lamun beunghar sok cing sukuma carana. Terakhir hadis Nabi, ungduru ila man huwa asfala minkum. Karena kita beda-beda, ungduru lihatlah oleh kamu man huwa orang yang asfala minkum, lebih rendah. Tempok kahandap tong kaluhur. Sampai terakhir dalam sebuah nasihat para ulama di dalam kitabnya, tersenyumlah. Kenapa? Selalu ada orang yang hidup di bawah kita. Tersenyumlah.
Sok panu hidup dalam jembatan, senyum. Nah apa senyum? Alhamdulillah Pak, abi gaduh tempat hanapeun jembatan. Batur mah teu boga jembatan. Abi mah hujan teu kai hujanan. Aya nu kitu Pak. Ulah nepo ka luhur wae atuh ka handap. Batur mah teu boga jembatan. Abi mah alhamdulillah. Ya, jadi kalau lihat ke bawah selalu kita akan terasa di atas. Mantak cenah tong nempo ka luhur ka tong nempo nu mana-mana ka handap. Karena orang itu hidup berbeda-beda. Seperti tangga lah, kita naik tangga rek nempo nu mana ka handap, nanti kita akan selalu ada di atas. Ibu iman sudah jam 6. Ini salah satu anugerah Allah yang kita syukuri bersama. Sudah beda wajah, beda suara, beda kekayaan, beda rizki dan sebagainya. Ternyata perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Inilah karunia Allah, inilah anugerah Allah, inilah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita semua dibeda-bedakan lita'arafu, tapi bukan untuk saling mencela. Inna akramakum indallah atqakum. Allah hanya akan memuliakan di antara kita yang beda-beda ini dengan melihat siapakah di antara kita yang paling takwa kepada Allah. Dialah yang paling mulia di sisi Allah, karena Allah tidak melihat bentuk, suara apapun. Yang dilihat adalah yang takwa kita sekalian. Semoga kumpulan kita hari ini menjadi amal soleh, dan apa yang kita bahas dari ayat dan hadis Nabi semoga menjadi ilman nafi'an, dan semoga pada bulan yang akan datang Allah masih memberikan kita usia. Tetap jaga imun, perkuat iman. Kalau imun dijaga, iman diperkuat, insya Allah aman. Imun, iman, aman. Tapi kudu ngadoa, amin. Gitu. Imun, iman, aman, amin. Insya Allah. Rabbana habalana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.